Indonesia terkenal dengan negara yang mencintai budaya. Kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya beraneka ragam. Namun ada satu budaya yang tidak bisa dilepas dari masyarakat Indonesia, yaitu nongkrong atau berkumpul bersama sahabat dan orang-orang terdekat sambil makan cemilan dan minum kopi. Namun, terkadang ada satu kebiasaan yang identik dengan nongkrong, yaitu gibah. Memang tidak selalu membicarakan keburukan, namun tetap saja membicarakan orang lain adalah satu hal yang tidak terpuji. Lalu bagaimana kita dapat meninggalkan kebiasaan gibah setiap kali kita berkumpul dengan sahabat dan orang-orang terdekat? Saat kita berkumpul bersama orang-orang terdekat kita, tentu itu merupakan saat-saat yang menyenangkan. Kita bisa berbagi cerita, berbagi informasi, dan juga berbagi pengalaman. Namun hati-hati, jangan sampai silaturahim tersebut justru malah diisi oleh yang namanya gibah. Nah, untuk membahas mengenai gibah ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama Bapak Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU dalam Risalah Hati. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi. Apa kabar? Alhamdulillah Ya, sehat. Gimana, Bagus sekali pesantrennya Pak. Ini saya pertama gimana? kali. Keren banget juga nih buku-buku koleksi dari perpustakaannya Pak Said. Pak Said nih hari ini saya kepengen banyak belajar dari Pak Said berbicara mengenai gibah. Iya. Nah, kalau dari yang saya dengar, definisi dari gibah ini menyebut sesuatu milik saudara kita, khususnya kaum muslim, terhadap sesuatu hal yang tidak ia suka kalau disebutkan. Apakah itu mungkin agamanya, penampilannya, kemudian juga fisik dan juga jasmani dan lain sebagainya. Kalau Islam, definisi gibah itu seperti apa? Ya. Ghibah sebuah dosa besar juga, yang jelas-jelas secara tegas, eksplisit dilarang oleh Al-Quran. Al-Quran, Allah berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah kamu mengintai-ngintai, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu menggunjingkan, membicarakan kejelekan orang lain. Apakah kamu suka makan daging saudaramu mentah-mentah, memakan bangkai saudaramu mentah-mentah? Itulah gambaran orang yang menggunjingkan kesalahan sesama muslim, sesama orang mukmin, seperti orang memakan bangkai temannya. Itulah Al-Quran itu. Oleh karena itu, salah satu keputusan musyawarah ulama Nahdlatul Ulama di Surabaya, di asrama haji Sukolilo, tahun 2008 ya. Salah satu keputusannya adalah infotainment yang menceritakan kesalahan, kelemahan, kejelekan siapapun itu haram hukumnya. Itu sepakat kiai-kiai NU. Kecuali kalau infotainment itu success story lah, itu boleh, atau yang bisa dicontoh perilakunya seorang tokoh masyarakat atau selebriti siapa atau artis, kemudian ada sesuatu yang positif agar menjadi contoh pada yang lain, itu boleh. Tapi kalau semata-mata membuka aibnya, membuka celah kelemahannya, kesalahannya, itu haram. Walaupun memang itu benar adanya. Ya benar. Kalau benar namanya ghibah, kalau tidak benar namanya fitnah. Jadi membicarakan kelemahan, kejelekan orang lain, kalau memang itu dilakukan betul, benar, itulah yang namanya ghibah. Yang sebenarnya kita harus menutupi, saling menutupi kesalahan teman, kenapa kita bicarakan? Nah, itu jelas akan mengundang permusuhan, mengundang konflik, minimal tegang, ya, merenggangkan persaudaraan. Padahal kita yang paling utama dalam Islam adalah ukhuwah, persaudaraan kita. Nah, kalau itu tidak benar, bikin-bikinan, gosip yang tidak benar, itu namanya fitnah. Dua-duanya dosa besar. Tapi kalau yang dibicarakan ini sesuatu yang sifatnya adalah kebaikan dari yang dilakukan oleh orang tersebut. Lah itu bagus, supaya menjadi contoh.
Misalkan kita menciptakan seorang artis, umroh, haji, apalagi misalkan dia juga berkorban sekian sapi atau sekian kambing, itu supaya beri contoh pada teman-temannya. Itu bagus kalau itu. Nah, kalau saat ini itu namanya bukan ghibah. Kalau menciptakan kebaikan seorang bukan ghibah namanya. Jadi semakin jelas ya sekarang. Namanya ikhbar namanya kalau apalagi hal tuh yang positif. Jadi ikhbar, ghibah dan fitnah. Dan fitnah. Ya. Kalau ikhbar positif. Malah kita berkewajiban menyampaikan perilaku para ulama atau para guru-guru kita yang baik, kita wajib tuh menciptakan pada orang lain supaya ditiru. Nah, tapi kan kita juga ada fenomena ini. Belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Itu kan menjadi satu pembelajaran juga. Itu beda. Nah, gimana itu beda. Kalau kasus korupsi itu kan perilaku kriminal, ya, pidana yang menghancurkan ekonomi, menghancurkan negara. Itu harus disebarluaskan, harus diberitakan supaya juga menjadi contoh. Jadi insya Allah ada yang sebagai news anchor membawakan berita seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu sampai mengungkapkan rahasia pribadinya yang tidak berfaedah lah, tidak ada artinya lah, tidak ada manfaatnya, tidak ada positifnya. Sampai satpamnya ditanyain, pembantunya ditanyain, saya masuk ke ruang kamar tidurnya, itu nggak boleh. Oke, jadi artinya cukup proporsional aja sesuai dengan konteksnya, ya. Betul, ya. Itu juga salah satu akhlak Islam, salah satu ajaran Quran dan yang juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oke, itulah tadi kita baru saja mendapatkan sedikit penjelasan apa itu ghibah, apa itu fitnah dan juga apa itu ikhbar. Ikhbar ya. Jangankan itu ya, kita mencaci maki agama orang lain nggak boleh. Mencaci maki. Kalau dakwah harus. Ya. Tapi kalau mencaci maki Tuhannya mereka, Tuhannya yang non Muslim, nggak boleh. Quran melarang itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha bighairi ilm. Jangan kamu caci maki sesembahan mereka, Tuhannya mereka. Jangan. Nanti mereka mencaci maki Allah. Ya misalkan kita mencaci maki Tuhannya orang Kristen misalkan. Nanti mereka orang Kristen mencaci maki Tuhan kita. Dan akhirnya Tuhan kita juga mendapat cacian. Baik. Kan ada yang lakum dinukum waliyadin. Nah itu ya. Agamamu dan untukku agamaku gitu ya Pak. Soal dakwah kita harus melakukan, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Ada caci maki, ada fitnah, ada gunjingan, nggak boleh. Memang lain deh, udah nggak salah deh. Memang ketemu Pak Said hari ini lebih damai, lebih tentram, yang pasti lebih tercerahkan. Kita akan sambung lagi ya Pak Said yang ngomong tentang ghibah ini. Yang mana-mana, Risalah Hati akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Kita lanjutin bincang-bincang seputar ghibah nih Pak Kiai. Ya. Kalau kita lihat, ini kenyataan loh yang sering banyak bikin pertemuan-pertemuan, entah itu arisan lah atau sekedar makan siang, itu kan kaum ibu-ibu, kaum perempuan. Nah, terkadang sering juga, karena saya pernah beberapa kali itu menjemput, mereka itu malah berasik masuk membicarakan orang lain. Nah, dan itu sering diiringi dengan yang namanya ketawa, hahaha. Tapi yang bicarakan yaitu orang lain itu. Kenapa sih kok sepertinya ya sebenarnya agama Islam itu baik perintah maupun larangan tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Perintah baik ya diarahkan kepada umat Islam, laki atau perempuan, tidak pandang bulu. Larangan juga diarahkan, ditujukan kepada seluruh umat Islam, laki atau perempuan, tidak pandang bulu. Oleh karena itu sebenarnya tergantung kembali kepada orangnya. Banyak sekali perempuan yang berkualitas, banyak sekali. Ada seorang sahabat namanya Al-Khonsa. Ketika perang Uhud kan umat Islam kalah tuh, sampai Rasulullah pun luka karena giginya patah. Nah, begitu rombongan dari sahabat pulang masuk ke Madinah dari perang Uhud, ada seorang perempuan yang namanya Khonsa menunggu berita. Ada berita bahwa anak kamu gugur. Alhamdulillah.
anak saya qadis tashhada ibni, anakku telah mati syahid. Ya. Datang lagi rombongan lain, suamimu gugur. Alhamdulillah, qadis tashhada zauji, suamiku telah mati syahid. Datang lagi rombongan, saudaramu gugur. Alhamdulillah, qadis tashhadu lillah, semuanya sudah mati syahid karena Allah. Itu perempuan berkualitas kan? Jadi tidak semua perempuan tuh, tidak semua perempuan itu sama ya. Ada perempuan seperti itu. Ada lagi sahabat perempuan yang ikut perang ketika berhadapan dengan Romawi. Beliau mati syahid, namanya sahabat Ummu Hirman. Sekarang kuburnya di mana? Di Siprus. Kuburnya di Siprus. Beliau mati syahid ketika melawan Romawi. Jadi tidak semua perempuan serendah itulah. Ada juga seorang waliullah, kekasih Allah, yang mendapatkan makom yang sangat tinggi, sudah ma'rifat kepada Allah, dan mempunyai filsafat tasawufnya, filsafat mahabbah. Allah itu harus dicintai, bukan ditakuti. Yaitu yang terkenal dengan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang syair-syairnya sangat melankolin ya, bagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah melalui syair-syairnya. Itu perempuan. Jadi tidak semua perempuan itu tidak berkualitas, tidak semua perempuan itu rendah. Banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa. Tapi tantangannya pada saat perempuan ini berkumpul dalam satu forum, nah mungkin yang satu tadi berkualitas, tapi dia dalam lingkungan juga mungkin tidak semuanya seperti itu. Ada mulai saling tarik-menarik gitu. Saya kira laki-laki juga sama lah. Saya kira ya, laki-laki juga kalau berkumpul kemudian acaranya tidak jelas, atau di situ ada kepentingan, saya kira sama saja. Artinya yang terjadi juga menggunjingkan seorang. Apalagi kalau orang-orang politik, mohon maaf, ketika berkumpul, yang dibicarakan pasti temanya bagaimana menjatuhkan lawan, bagaimana mendiskreditkan lawan, yang dianggap lawan politik lah ya. Saya kira itu juga dosa besar juga. Yang seharusnya kita bagaimana membangun kekuatan politik bangsa, apapun partai politiknya. Mari kita bersatu untuk memperkuat bangsa Indonesia ini atau negara Indonesia ini. Ternyata kadang-kadang perseteruan antara satu sama lain, satu partai politik dengan yang lain, bisa merugikan persatuan bangsa. Jadi untuk masuk ke dalam bidang politik ternyata tidak bisa punya niatan hanya ingin memperbaiki bangsa ya. Iya. Tapi bagaimana kita bisa menjaga tadi niatan kita. Salah-salah malah masuk dalam kategori gibah itu. Betul, ya. Jadi dosa besar ya Pak Said. Ya ghibah, ya fitnah di situ. Ya adu domba juga namimah, adu domba namimah. Namanya namimah. Ya, jadi segala hal yang mengakibatkan perpecahan, permusuhan, konflik, tegang, baik urusan keluarga, masyarakat, bangsa ini, sesuatu yang tidak benar. Kalau kita masukkan dalam bahasa agama, sesuatu ithmun kabir, dosa besar. Dosa besar. Nah sekarang kalau kita membicarakan orang lain tapi dalam hati kita sendiri. Ada orang yang mungkin kita tahu track recordnya seperti apa, terus terlintas depan kita, misalnya yang positif, katakanlah misalnya, wah fisiknya kita mungkin kagumi, terus kita seakan-akan kita ngomong dengan hati kita, itu apakah masuk dalam kategori gibah dan juga berdosa? Ya kalau dalam hati bukan gibah namanya khawatir lintasan hati, baik positif maupun negatif. Kalau positif ya baik, kalau negatif ya tidak baik. Hanya saja begini, bagi orang awam, ya umumnya masyarakat lah, kalau masih dalam lintasan hati akan dimaafkan oleh Allah. Ini bagi kiai, apalagi misalkan saya lah sebagai ketua umum PBNU atau guru, ulama, nggak pantas lah hatinya isinya suudzon, negatif thinking pada orang lain, walaupun dalam hati, nggak layak. Kalau bagi orang yang sudah mendapatkan kepercayaan sebagai tokoh agama, orang awam barangkali masih dimaafkan ya. Kalau bagi saya terutama, misalkan saya nggak layak lah hati kita sehari-hari isinya cuma negatif dengan orang lain. Kita harus hatinya selalu zikir kepada Allah. Zikir itu apa artinya? Artinya kita selalu menghadirkan diri di depan Allah.
Kita harus selalu merasa kita ini di depannya, kita ini di haribaannya. Sehingga setiap amal kita karena Allah. Kalau kita melakukan kesalahan, segera bertaubat, istighfar, menyesal. Ketika kita ada salah, segera memperbaiki diri. Karena kita selalu sadar kita ini di depannya, di hadapannya. Baina yadayillah bahasa Qur'annya. Kita ini selalu di depan Allah kita ini. Kenapa kamu lengah? Kenapa kamu berpaling? Kenapa kamu minggir? Kenapa kamu serong? Artinya tidak lurus. Karena kita di depan Allah. Nggak mau lurus dengan Allah. Bagi orang awam, ini masih dimaafkan oleh Allah. Tapi bagi kita, tokoh agama, ulama, seorang ustadz, apalagi orang percaya membimbing yayasan Islam, ormas Islam, tidak pantas hatinya isinya suudzon, negatif thinking, nggak pantas. Yang sebenarnya hati harus semakin kita pertajam, semakin kita pelihara agar hati kita semakin mendapatkan station spiritual, makom. Nah, kalau seperti itu malah kita turun itu, makom kita turun, hancur, down. Sayang ya Pak. Sayang ya, malah mengurangi kualitas spiritual kita. Kalau dalam ibadah, saya suka diingatkan beribadahlah kamu seakan-akan Allah tuh ada di hadapan kita. Tapi pun kamu belum bisa mencapai ke sana, kamu harus yakin bahwa kamu sedang diawasi oleh Allah. Itu bukan hanya sedang ibadah. Dalam setiap saat juga keseharian juga kita ini selalu di hadapannya. Baina yadayillah kita ini selalu dipantau, selalu di bawah pengawasannya, di bawah monitoringnya ya. Kita ini harus malu kalau kita berbuat walaupun dalam hati berbuat negatif, harus malu kepada Allah. Nanti saya kepengen tanya tips bagaimana seorang muslim ini harus bersikap supaya kita tidak kejeblosan dari namanya ghibah. Tapi nanti kita lihat dulu informasi yang berikut ini. Ya, di net. Pak Said, bagaimana jadinya seharusnya umat muslim ini menyikapi ghibah atau supaya kita tidak terjerumus dalam ghibah itu? Pertama, mari kita didik masyarakat itu. Mari kita tuntun, beri contoh masyarakat sekitar kita dengan contoh yang baik. Tidak cukup hanya dengan pidato, ceramah, nggak cukup. Orang akan menuntut ceramahmu coba praktekkan, kira-kira. Nah, kalau penceramahnya tidak beri contoh perilaku baik, masyarakat akan lebih tidak percaya pada penceramah itu. Seperti misalkan, mohon maaf saya misalkan, harus selalu memberi contoh semampu saya, sudah barang tentu, seoptimal kemampuan saya, agar diikuti oleh warga Nahdlatul Ulama semuanya. Apakah untuk memberi contoh ini hanya merupakan kewajiban atau tugas dari para ulama, Pak Said? Ya, kita para ulama seharusnya memberikan contoh kepada umat. Kemudian ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, kita beri masukan, kita beri teguran, kita kritik misalkan itu pemerintah, pejabat dengan bahasa yang santun, bahasa yang bijak, jangan dengan mencaci maki. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dengan bahasa yang santun, sikap yang santun akan membangun simpati pada kita. Mangkana amruhu ma'rufan falyakun bima'rufin. Barang siapa mengajak kebaikan, maka dengan cara yang baik, metode yang baik. Nah, kira-kira kalau dari pemerintah, apa yang seharusnya pemerintah ini bisa andil lakukan untuk membatasi supaya yang namanya fenomena ghibah ini tidak terus merebak di dalam masyarakat kita? Ya, mungkin seperti kayak dalam tayangan-tayangan, apakah memang perlu nih adanya pembatasan-pembatasan? Harus ada batasan, harus ada pantauan ya. Jadi situs-situs porno, situs-situs omongan-omongan yang tidak membangun lah, jorok atau kotor harus dipantau. Acara infotainment gimana? Infotainment sudah menjadi keputusan musyawarah ulama Nahdlatul Ulama di Surabaya. Infotainment yang kontennya adalah menjelek-jelekan seseorang haram, termasuk ghibah. Jadi kalau infotainment yang isinya success story ya baik.
kasus perceraian antara artis ini gitu, itu juga jangan. Jangan, benar. Pokoknya gini, sesuatu yang seandainya Anda lakukan, ketahuan orang lain malu, maka sama saja dong. Orang lain yang melakukan ketahuan kita atau orang lain kan malu. Nah, oleh karena itu kita harus saling menutup. Problem keluarga yang ada di dalam rumah tangga Anda, kalau saya ketahuan, malu kan? Misalkan ada sesuatu yang tidak layak lah, malu kan? Sama aja. Problem rumah tangga saya yang memalukan, yang tidak layak, yang tidak pantas, ketahuan Anda juga saya tidak suka. Oleh karena itu, sebenarnya kalau masyarakat Islam saling menutupi, saling menjaga kehormatan satu sama lain, tidak boleh merendahkan. Termasuk juga nih, kalau pas tadi kumpul-kumpul tadi, caranya supaya kita ini tetap bisa terhibur, tapi nggak sambil bicarain orang. Harus ada tema ya, harus ada tema yang menarik gitu. Tema apa yang bermanfaat untuk keluarga, atau bisnis, atau aktivitas sosial apa. Jadi fokus untuk membicarakan ya, itu. Ya sedikit nggak apa-apa, kalau ada nyanyi nggak apa-apa, ada nyanyi, ada hiburan. Asal jangan kosong. Ketika kosong itulah diisi dengan hal-hal yang menyimpang. Tapi kalau mendengarkan musik, orang kan semua senang, universal lah. Semua orang pun akan senang kalau mendengarkan musik, nyanyi, atau masing-masing nyanyi gitu misalkan. Ayo, semua kemampuan ibu-ibu dikeluarkan. Ada yang nyanyi Arab, ada yang nyanyi dangdut, silahkan nggak apa-apa. Itu sebuah hal yang bikin saraf kan santai jadi. Positif lah, positif. Baik. Asal tidak menjatuhkan martabat orang lain. Itu tidak boleh. Jangan sia-siakan waktu kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Apalagi itu yang sampai kita tahu akan bisa memperkeruh keadaan, menyebabkan masalah semakin runyam. Tapi cobalah kita bisa justru menceritakan hal-hal yang membawa satu kebaikan, kemaslahatan bagi umat, hal-hal yang menginspirasi, supaya nanti ke depan memang masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang semakin kuat, masyarakat yang lebih mandiri, masyarakat yang lagi lebih punya prinsip, yang tidak mudah berbudaya, tidak mudah dibenturkan dengan banyak hal-hal yang mungkin belum tentu benar. Dan itu merupakan kewajiban kita, terutama umat muslim, sebagai umat yang terdepan untuk bisa mengisi dengan konten-konten yang positif. Marilah kita sama-sama juga untuk memilih tayangan-tayangan yang cerdas, yang ikut membantu dalam peningkatan karakter dari seluruh masyarakat Indonesia, insya Allah. Dan itulah tadi mungkin acara kita hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Semoga Allah juga memberikan hidayah demi hidayahnya kepada kita, masyarakat Indonesia. Kita jumpa lagi dalam episode mendatang, tentunya masih dalam Risalah Hati, informasi Islami, jiwa muslimin sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.